Yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 1 memberikan satu ilustrasi yang sangat tepat sekali. Tubuh ini digambarkan sebagai kemah. Kemah adalah satu media untuk berlindung yang mudah dibongkar. Ketika kita menghadapi sepanjang tahun 2020 sampai sekarang ada begitu banyak orang yang di sekitar kita ini tiba-tiba tidak ada lagi. Mereka wafat oleh berbagai sebab. Kita merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan tadi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, ayat ini jelas. Tetapi yang jelas ini juga mengandung suatu pengertian yang dalam. Karena tempat kediaman yang kekal di dalam iman Israel yang dikatakan di dalam Alkitab itu sebenarnya menggunakan satu istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu olam habah, ya, olam habah. Ya. Olam habah artinya kehidupan setelah kematian. Nah, kalau kehidupan saat ini di bumi, orang Israel itu menyebutnya sebagai dengan nama olam haseh, ya, pakai jet haseh. Jadi ada dua olam haseh di dunia ini dan setelah kita meninggal olam habah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang dimaksudkan dengan olam habah? Ya. Nah, saudara-saudara, biasanya terjemahan harafiahnya adalah dunia yang akan datang. Nah, olam habah itu disediakan oleh Allah, ya. Allah itu dalam bahasa Ibrani Elohim, ya. Itu hanya untuk orang yang hidup benar. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, misalnya Ulangan 6 ayat 2, Allah berfirman, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Saya yakin Bapak Ibu ketika membaca lanjut umur, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Sampai tua, begitu kan? Nah, sebenarnya bukan. Di dalam bahasa Ibrani, supaya lanjut umurmu itu maksudnya supaya kamu nanti hidup sampai di mana tadi? Olam habah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang terjemahan ini terlalu jelas. Supaya engkau bukan hanya hidup di olam haseh ini, tapi kamu supaya lanjut ke olam habah. Nah, saudara-saudara, gambaran dari olam habah itu adalah satu realitas ilahi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tubuh jasmani kita. Ya, jadi artinya di olam habah itu tidak ada lagi satu keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu kita. Ya. Dan itu sebenarnya cukup diperjelas oleh ucapan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 30, ya, nanti kita bantu Bapak Ibu apakah apa yang saya sampaikan ini benar, Bapak Ibu tolong cek. Matius 22 ayat 30, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Karena pada waktu kebangkitan orang, ya, tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sudah mulai gambar, ya, jelas bahwa di olam habah itu manusia yang masuk ke sana itu seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka sangat jelas pemikiran sorga di dalam pemikiran Israel dan Kristen itu sangat jelas. Tidak ada pemikiran untuk kawin dan dikawinkan. Nah, itu berbeda sekali dengan yang berkembang di masyarakat. Bahwa di sorga itu
manusia justru bisa mengawini para bidadari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi harus diingat bahwa yang saya sebut Israel itu tidak tunggal, tapi juga ada kelompok yang lain. Ya, jadi karena itu dibagi dua kelompok, namanya kelompok orang Farisi yang percaya akan adanya olam haba, tapi juga ada kelompok yang bernama Saduki. Nah, orang Saduki itu tidak percaya pada olam haba. Jadi orang Saduki itu menganggap bahwa hidup ini hanya di olam haseh. Ya, hidup di mana olam haseh, Bapak Ibu? Kehidupan di mana? Ya di dunia ini, selesai. Nah, karena itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, itu hanya dinikmati selama masih hidup. Nah, setelah itu enggak usah dipikirkan. Nah, itulah pemikiran orang Saduki. Ya. Karena itu kalau kita tadi membaca, kalau Matius 22 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di olam haba itu manusia akan hidup seperti malaikat. Di dalam ayat 23, pasal 22 dikatakan pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Nah, dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, karena nanti makin lama makin kita akan masuk dalam pemikiran yang agak sedikit rumit ya. Nah, kalau kita tanya kenapa sih orang Saduki tidak percaya pada olam haba, tapi mereka hanya percaya pada olam haseh, apa dasarnya? Nah, kalau saya pelajari adalah cara mereka membaca dan menafsirkan Alkitab. Contoh, misalnya kita membaca di dalam kitab Nabi Yehezkiel, ya, dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 4 dan 5. Misalnya di dalam Nabi Yehezkiel itu berkata seperti ini, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah, bagi orang Saduki yang mungkin dimaksudkan rasional, ini bukan cerita bahwa ada kehidupan setelah kematian, bukan ada olam haba, tetapi yang dikatakan Nabi Yehezkiel itu hanya merupakan metafor. Metafor yang maksudnya untuk menghidupkan semangat orang Israel, tetapi kata orang Saduki bukan kebangkitan pada akhir zaman. Nah, cara berpikir orang Saduki itu kadang-kadang muncul ya, bisa di beberapa pemikiran orang Kristen. Yesus itu tidak mati, tidak bangkit secara tubuh. Yesus itu hanya bangkit secara roh. Nah, ini cara berpikir orang Saduki. Pakai metafor. Mereka tidak bisa membedakan antara realita dengan bentuk figuratif. Ya, saya berharap jemaat GKI Surya Utama bisa membedakan antara sesuatu yang faktual ya, dengan sesuatu yang figuratif. Nah, saudara-saudara, sangat menarik sekali bahwa di dalam pemikiran olam haba tadi muncul satu istilah yang lain yang juga sama-sama terkenalnya, sama-sama kuat, yaitu kata Seol. Ucapan bersama-sama, Seol. Jadi ada dua ya, kita ucapkan bersama-sama olam haba. 1, 2, 3, olam haba. Yang kedua apa tadi? Seol. Nah, Seol ini lebih konkret dikatakan di dalam beberapa ayat. Misalnya Mazmur 89 ayat 48. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Nah, istilah dunia orang mati oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari Seol itu diterjemahkan menjadi dunia orang mati. Dan itu sebenarnya agak biasa orang Yahudi berkata Seol, Seol ya. Ayub 7 ayat 9 juga berkata,
Ayub juga berkata, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, ke dalam Seol, tidak akan muncul kembali. Nah, makin kita diperluas di situ. Nah, sekarang orang Yahudi berpikir Seol itu di mana? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, Seol itu di mana ya tempat lokasinya? Dan sangat menarik kita bisa melihat dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Di 1 Samuel 28 ayat 13, ya, kasusnya Saul itu yang ketakutan, ya, lalu dia pergi ke perempuan sihir. Di mana itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu, ya. Endor, ya. Dikatakan maka berbicaralah raja kepadanya, kepada perempuan dukun itu, jangan takut. Apakah yang kau lihat? Ya, karena Saul meminta didatangkan siapa? Rohnya siapa? Gak ada yang tahu. Rohnya Samuel. Ya, Samuel sudah meninggal, lalu Saul ini bingung gitu ya menghadapi sebuah kondisi yang jauh dari harapannya itu. Ya. Lalu menarik, perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Jadi menarik sekali bahwa Seol itu dalam pemikiran orang Yahudi berada di mana Bapak Ibu? Dari dalam bumi. Ya, dari dalam bumi itu. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu di daerah Rusia itu ketika digali, ya, sekian ratus kilometer itu muncul suara itu, ya. Nah, lalu orang kata, ini Seol ini. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini sementara sampai di sini. Tetapi saya ingin memperdalam lagi. Ada satu aliran dari Yahudi tadi apa? Farisi, satunya apa tadi? Tetapi ada satu aliran yang jarang diketahui oleh jemaat Kristen. Aliran ini bernama Kabbalah. Ya. Ucap bersama-sama. Kabbalah. Kabbalah itu pakai double B ya, Kabbalah, jadi double B. Nah, aliran dari Kabbalah itu aliran yang cenderung kepada mistisisme. Jadi kalau bahasanya kita itu kebatinan. Ya. Dan apa yang menarik dan banyak orang yang tidak tahu bahwa di dalam pemikiran Kabbalah tentang jiwa manusia, orang Kabbalah itu menganggap bahwa roh manusia itu tidak masuk Seol, tapi dia itu mengalami reinkarnasi. Nah, coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar ajaran reinkarnasi itu ajaran dari agama mana? Buddha atau apa? Hindu. Tapi sebenarnya Kabbalah punya pikiran yang sama. Kabbalah juga berpikir bahwa roh manusia itu mengalami reinkarnasi. Izinkan saya membaca statement dari aliran Kabbalah. Jiwa harus masuk kembali ke substansi absolut, maksudnya Allah, dari mana mereka muncul. Tetapi untuk mencapai tujuan ini mereka harus mengembangkan semua kesempurnaan yang benihnya ditanam di dalamnya. Dan jika mereka belum memenuhi syarat ini, selama satu kehidupan mereka harus memulai kehidupan yang lain, kehidupan yang ketiga, dan seterusnya sampai mereka memperoleh kondisi yang cocok untuk mereka bersatu kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara, maka kita diajak dalam perspektif yang lebih luas lagi. Ketika firman Tuhan di dalam perjanjian baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa Bapak Ibu? Perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa? Apa tidak ada yang tahu? Masa tidak tahu? Tahulah saya. Bahasa apa Bapak Ibu? Ya Yunani lah. Gitu ya. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka di sanalah ada terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Namanya apa itu? Septuaginta. Ya. Kita ucapkan bersama-sama. Apa? Septuaginta.
Jadi Septuaginta adalah terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Maka Perjanjian Baru pun menggunakan dalam bahasa Yunani. Lalu menarik, kira-kira ketika berbicara mengenai olam haba, mengenai Sheol ini, ke dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi kata apa? Gitu. Dan menarik, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bukan disebut olam haba, bukan pula disebut dengan kata Sheol, tapi kata Hades. Hades. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat kata Hades itu di dalam contohnya ucapan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun dalam bahasa Yunani menggunakan kata Hades. Contoh, Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut itu, di Hades itu, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, mulai ya ada perspektif yang lebih luas ya. Tadi olam haba, lalu apa? Sheol ya. Lalu ada kelompok Kabala, lalu ini ada yang bentuk bahasa Yunani apa namanya? Hades. Dan itu kuat. Nah, perspektif iman Kristen dibentuk bukan hanya dari olam haba dan Sheol, tapi dari konsep Hades. Dan sangat menarik misalnya kesaksian dari 1 Petrus 3 ayat 19. Ya, 1 Petrus 3:19 itu menceritakan apa yang terjadi ketika Yesus itu wafat. Ketika dia wafat, dia menyerahkan nyawanya itu, rohnya kemana? Dan 1 Petrus 3:19 memberikan jawaban. Kristus yang di dalam roh itu, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Jadi ketika Kristus wafat ini, rohnya kemana Bapak Ibu? Bukan ke surga. Kemana? Masuk ke Hades. Ngapain di Hades? Kristus menyampaikan Injil keselamatan sehingga disebutkan dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, yaitu kepada roh-roh pada waktu Nuh yang tidak taat kepada Allah. Jadi Kristus itu disebutkan sebagai sosok yang menyelamatkan, yang menebus bukan hanya kehidupan di dunia saat ini, tapi juga apa? Sebelum ya, orang-orang perjanjian lama juga di Injil itu bisa diterima, bisa ditolak Bapak Ibu ya. Tidak berarti semua yang di perjanjian lama itu selamat. Memberitakan Injil, kalau merespon ya selamat. Tapi kalau tidak merespon ya tidak selamat, begitu loh ya. Sama seperti kita gitu ya. Ya, itu hanya Kristus ya, karena di Bandung itu juga beberapa tahun yang lalu ada ajaran seperti ini. Kalau itu pendeta-pendetanya jemaat yang ayo kita doakan untuk arwah orang mati supaya mereka selamat. Dasarnya 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 saya katakan itu salah. Yang melakukan ini cuma Kristus, bukan lagi dilakukan oleh gereja, tidak. Ya. Nah, karena itu sangat tepat. Kristus itu disebutkan sebagai pemegang kunci kerajaan maut, memegang kunci dari Hades. Ya. Dasarnya apa? Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Jangan takut kata Tuhan Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan itu sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Lalu bagaimana dengan agama lain? Itu bukan jawaban, bukan wewenang kita. Tapi yang pasti
Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kenapa? Karena Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, saudara-saudara, tetapi masalahnya lalu berkembang lebih dalam lagi, gitu ya. Karena saudara-saudara kita seiman dari gereja Katolik memberikan satu istilah yang lain lagi, ya. Ada olam haba, ada Seol, ya, ada Hades, ya. Lalu di gereja Katolik muncul purgatorium, ya, lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi nuansanya itu ternyata kaya gitu ya, purgatorium. Artinya api penyucian dosa. Ya, jadi neraka, purgatorium itu, jadi neraka itu ada semacam apa ya? Semacam tingkat-tingkatnya gitu ya dalam gambarannya. Bahkan juga orang Yahudi menurut 2 Korintus 12 juga surga itu ada tingkat-tingkatnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tidak membahas masalah tingkatnya. Ya. Tetapi fungsi dari purgatorium itu adalah tempat penghukuman atau lebih tepat tempat penyucian dosa yang temporal. Bagi orang percaya kepada Kristus, ya kalau bagi orang Katolik ini sudah percaya, tapi kamu tidak bisa masuk surga langsung. Karena pada waktu kamu masih hidup di dunia, walaupun kamu orang Kristen, orang Katolik, hidupmu tidak benar itu. Ya. Ada dosa-dosa lain, kamu masih menyimpan kemarahan, kamu masih hidup dalam kebencian, bahkan kadang-kadang kamu masih selingkuh. Ya. Bagaimana mungkin tiba-tiba kamu bisa langsung masuk surga? Disucikan dulu dong. Di purgatorium, ya istilahnya seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu ditanya, apa dasarnya purgatorium itu? Apa ada dalam Alkitab? Tidak ada. Tapi nanti dulu. Ada di bagian Alkitab yang bernama Deuterokanonika. Nah, di Deuterokanonika itu khususnya di dalam kitab 2 Makabeh, ya, 2 Makabeh pasal 12 ayat 45 menyatakan, ya. Ini ada Yudas Makabeh ya, karena mereka perang menghadapi Yunani, ya. Saudara bisa membaca dalam sejarah itu. Ketika mereka berperang menghadapi satu penguasa yang lalim namanya Antiochus Epiphanes, ya. Itu banyak sekali pahlawan-pahlawan orang Yahudi itu mati. Nah, matinya mereka ini orang saleh. Mati sebagai orang yang membela kemuliaan Tuhan. Tapi mereka sadar bahwa yang mati ini juga punya dosa-dosa. Nah, karena itu Yudas Makabeh berkata, dari sebab itu maka disuruhlah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, kita sudah mulai punya gambaran itu ya. Nah, sekarang kita tanya, Pak, bagaimana Pak GKI Pak? Kan begitu kan biasanya kan? Bagaimana sikap pandangan dari gereja kita? Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Dalam Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya, idenya sederhana. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, debu tanah basar. Lalu kepada debu tanah atau basar itu Allah menghembuskan nafas hidup, nefesi Elohim, maka manusia menjadi makhluk hidup, nefes haya. Prinsipnya di situ. Tetapi Alkitab mengajarkan manusia yang sudah dihembuskan nafas hidup itu melawan Allah, jatuh dalam dosa, maka mereka mengalami kerusakan total. Ya, ini dikatakan oleh Johannes Calvin. Johannes Calvin mengatakan, akibat dosa itu manusia mengalami total depravity. Manusia mengalami kerusakan total. Artinya manusia jatuh
dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka konsekuensinya kalau rusak total, dan seringkali kita bahas, tubuh itu hancur, tapi jiwa akan terus apa? Terus apa Bapak Ibu? Hidup. Kalau reformasi tidak berpikir begitu. Karena dosa, roh itu juga mati. Ya, kita kaget ya, roh itu mati dia. Jadi yang disebut rusak total ini bukan hanya tubuhnya, tetapi juga apanya? Rohnya nih. Nah, jadi roh itu tidak bersifat abadi. Apabila, nah ini tolong jangan sampai salah paham. Apabila terlepas relasinya dengan Allah sang sumber hidup. Logis ya? Kalau lepas dari relasi dengan Allah, roh ini juga apa? Kok ragu-ragu. Roh ini akan apa Bapak Ibu? Ya mati. Gitu. Nah sekarang jalan keluarnya gimana? Ya. Dalam keberdosaannya, di dalam kerusakan total itu, manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Iman Kristen jelas, Anda tidak bisa menyelamatkan diri dengan berbuat baik, dengan melakukan kebajikan, dengan memberikan amal, dan tidak bisa. Karena apa? Perbuatan baik itu memang wajar. Manusia itu memang harus apa? Ya berbuat baik, itu namanya manusia yang manusiawi gitu. Jadi perbuatan baik itu bukan jalan. Perbuatan baik itu sesuatu yang wajar. Manifestasi yang alamiah. Jadi orang berbuat baik dalam iman Kristen pasti selamat apa tidak? Belum tentu. Apalagi hidupnya jahat. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi yang bisa membawa kita selamat dari Seol ataukah mungkin dari Hades, ya, apa itu? Yaitu melalui Kristus. Itu sebabnya Kristus sang firman Allah itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi melalui Kristus. Dan ketika kita merespon anugerah Allah di dalam Kristus itu dengan sikap iman, maka ada dampak dari penebusan Kristus itu. Dampaknya gimana? Kalau Bapak Ibu kita nanti akan meninggal ya, suatu saat kita akan meninggal. Maka yang akan terjadi adalah apa? Di dalam pengakuan iman disebutkan satu klausul penting di bagian akhir. Percaya akan adanya apa? Kebangkitan apa? Coba ingat iman rasuli. Kebangkitan apa? Orang mati atau kebangkitan apa? Daging. Ya. Jadi terjemahan aslinya harusnya kebangkitan daging. Tapi maksudnya ngerti saya. Maka orang yang mengalami kematian di dalam Kristus itu, dia akan dijanjikan kebangkitan daging. Nanti. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Bapak Reformator itu, ini pemikiran Calvin dan Luther, yaitu kita nanti kalau meninggal berada disebutkan dengan istilah intermediate state, yaitu peristiwa antara. Tapi tidak jelas peristiwa antara itu apa. Kalau kita tulis rib, nah coba rib, artinya apa rib? Istirahat dengan damai. Istilah rib itu muncul dalam dunia kekristenan. Khususnya dalam pemikiran reform. Yaitu intermediate state. Rib itu. Kalau Katolik tadi menyebutnya apa? Rib tadi. Orang teman-teman kita Katolik menyebutnya apa tadi Bapak Ibu? Masa sudah lupa? Purgatorium. Tapi catatan kita, purgatorium tidak sama dengan apa? Intermediate state.
Nah, lalu bagaimana kita nih waktu meninggal itu? Ya. Maka biasanya disebutkan kita di dalam Kristus itu berada dalam kerajaan sorga tanpa tubuh. Tetapi nanti waktu Kristus datang dalam kemuliaannya, kedatangannya kembali parousia itu, dia akan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan. Nah, kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 38. Nah, mari kita baca Bapak Ibu. Saya yakin ini ayat yang sering dibaca tapi seringkali kita tidak terlalu memahami. Mari kita lihat sebentar. Ya, mari kita cek Bapak Ibu, ya. Rajin membuka Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh. Jadi memberikan kepadanya apa? Suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi di dalam Kristus itu kita akan dijanjikan mendapatkan tubuh yang baru. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan, Pak, gimana Pak? Kalau kita ini meninggal ya, katakanlah misalnya ini ya, saya juga akan sama Bapak Ibu ya. Kalau tua lansia juga bisa cacat ya. Saya tidak bisa jalan, bisa tubuh saya mengecil. Nah, nanti kalau di surga itu kan tubuhnya kan beda kalau anak remaja yang meninggal, ya tubuhnya masih bagus begitu kan enak mereka. Ada orang yang iseng bertanya begitu Bapak Ibu ya. Saya katakan tidak, apapun kondisinya, kalau kita percaya pada Kristus kita akan mendapatkan apa tadi? Tubuh yang apa? Tubuh yang baru. Itu yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Jadi kita sementara berada di surga tanpa hidup mulia, tanpa tubuh, tetapi saat Kristus datang kita akan diberikan apa tadi? Tubuh yang baru. Nah, makin jelas ya. Tapi saya ingin memperjelas lagi. Masih sanggup? Dan menarik sekali saudara-saudara, pengajaran ini tidak berhenti sampai di sini. Kenapa kita bisa mendapatkan tubuh yang baru? Mengapa kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan yang tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus? Kenapa? Karena iman di dalam Kristus itu kita diberikan suatu anugerah namanya deifikasi, agak sulit omongannya, ya. Dei Tuhan ya, Dei, Deus. Fikasi. Ucap bersama-sama. Deifikasi. Kalau saya ngomong deifikasi ini khususnya kepada gereja ortodok mereka langsung karena ini ajaran yang kuat sekali. Deifikasi. Dasarnya di mana? Nah, ini baiknya kita membaca Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 8. Mari kita baca. Efesus 4 ayat 8. Tatkala ia, Kristus, naik ke tempat yang tinggi, kenaikan Tuhan Yesus, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi tatkala Yesus naik ke surga itu dia membawa. Ya, tawanan ini orang-orang berdosa. Jadi dia bawa. Ketika dia bawa itu maka orang ini mengalami deifikasi. Ya, terjemahnya agak sulit. Ada yang menerjemahkan pengilahian. Ya. Tapi kita tahu terjemahan ini kurang pas. Maksudnya bukan orang dijadikan ilahi. Kita tidak bisa ilahi Bapak Ibu. Kita adalah orang yang manusia ya ciptaan tidak bisa ilahi. Tapi di dalam Kristus kita dikaruniakan sebagai ciptaan yang boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Ya, itu kalau saya baca sejajar dengan kata-kata di Yohanes pasal 1. Barang siapa percaya, maka kepadanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang percaya diberikan kuasa
menjadi anak-anak. Ini proses pengalaman deifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan umat yang tidak percaya? Atau umat percaya tapi hidupnya tidak karuan, yang hidupnya jahat. Maka itu akan masuk kepada bagian yang disebut Hades. Ya. Apa itu? Tempat pembinasaan dan hukuman kekal. Ya. Dan itu sangat tepat sekali kalau nanti Bapak Ibu sempat ya membaca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Itu dipakai, Hades itu penghukuman seperti gua yang gelap bagi para malaikat-malaikat, maksudnya pasukannya dari iblis itu dimasukkan ke Hades itu, ya. Maka di situ muncul kata Hades, ya, artinya abyss, ya, neraka sebagai abyss, place of torment, ya, tempat penderitaan, ya, neraka sebagai lautan api, pool of fire, ya, atau furnace of fire. Nah, saudara-saudara, karena itu pesan terakhir dari khotbah saya ini bagaimana? Yaitu bagaimanakah kita harus menggunakan waktu saat ini. Waktu olam haseh ini. Waktu kita di dunia ini. Firman Tuhan Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, firman Tuhan ini juga menantang kita. Pada hari ini saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan. Bukan hanya nanti di masa depan, tapi kita di dalam Kristus sudah mendapatkan keselamatan di saat ini yang terus continuous, yang terus berlanjut sampai Dia datang. Maka ketika kita setia dan taat, kita jaga kekudusan tubuh kita. Jaga Bapak Ibu, kekudusan Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu. Maka Wahyu pasal 2 ayat 11, izinkan saya mengakhirinya dengan membacakan bersama-sama. Kita lihat bersama-sama Wahyu 2 ayat 11. Firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua adalah dibinasakan. Kalau yang pertama tubuhnya, yang kedua dibinasakan apa? Rohnya. Itu yang saya katakan. Roh di dalam pemikiran iman Kristen itu tidak terus ibadi. Terus. Lepas dari Tuhan, dia dibinasakan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Mari kita hidup dalam kekudusan supaya kita benar sampai Kristus datang. Amin.